Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana Aziz. Di sini saya akan memaparkan materi saya terkait penggunaan komputer di bidang pendidikan. Nah, di mana yang kita ketahui, penggunaan teknologi sudah terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilannya sangat menarik, sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Teknologi yang semakin berkembang juga harus diimbangi dengan pembaharuan pendidikan, pengajaran, dan persekolahan. Dengan masuknya teknologi informasi, khususnya komputer, telah banyak merubah tatanan dan peran pendidikan. Sebagai contoh, sebelum adanya teknologi, dosen merupakan sumber informasi yang utama. Yang kedua, manfaat komputer di bidang pendidikan. 1. Akses informasi yang lebih luas melalui teknologi informasi atau TI adalah salah satu keuntungan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Yang kedua, pembelajaran interaktif adalah suatu metode atau model pembelajaran yang memungkinkan interaksi dua arah antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan sesama siswa. Tujuan interaktif adalah untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan mengajak siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Contohnya, pembelajaran kooperatif, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah metode pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menggunakan media dan alat pendukung untuk menghubungkan guru dan siswa yang berada di lokasi yang berbeda. Pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran yang tidak adanya interaksi secara langsung antara guru dan siswa dengan menggunakan media seperti televisi, komputer, video, internet, telepon, radio, dan sebagainya untuk berkomunikasi. Yang keempat, penilaian dan evaluasi peserta didik yang efektif memiliki beberapa tujuan dan fungsi penting dalam proses pembelajaran, seperti tujuan penilaian dan evaluasi, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Fungsi penilaian dan evaluasi membantu proses kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang ketiga, aplikasi komputer dalam pembelajaran. Yang pertama, Microsoft Word, di mana yang kita ketahui Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mencetak dokumen. Aplikasi ini sangat populer dalam digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Contoh penggunaan yaitu membuat surat resmi, membuat laporan keuangan. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah data yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Aplikasi ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti akuntansi, statistik, dan analisis data. Contoh penggunaan seperti membuat laporan keuangan dan membuat grafik statistik. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint, biasa dikenal dengan PPT, adalah aplikasi presentasi yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan menampilkan presentasi slide. Aplikasi ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Contoh penggunaan, yang pertama, membuat presentasi pembelajaran. Yang kedua, membuat presentasi bisnis. Adapun software pembelajaran, yang pertama, Cisco Packet Tracker. Packet Tracker adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, serta dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Penggunaan Cisco Packet Tracker antara lain gratis dan tersedia untuk berbagai platform, mudah digunakan bahkan bagi pengguna pemula. Packet Tracker dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Alat ini sangat berguna untuk pembelajaran cara kerja protokol jaringan, cara membuat jaringan yang aman, dan cara memecahkan masalah jaringan. Yang kedua, MATLAB atau matriks laboratori adalah sebuah bahasa pemrograman yang mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah
untuk dipakai. 3. Program kreativitas. Yang pertama, CapCut. CapCut adalah sebuah aplikasi pengeditan video yang dikembangkan oleh ByteDance, perusahaan yang juga membuat platform media sosial TikTok. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membuat konten video yang menarik dan profesional langsung dari perangkat seluler. Manfaat menggunakan CapCut. Yang pertama, kolaborasi tim secara instan. Yang kedua, solusi teks. Dan yang ketiga, perangkat audio. Yang kedua, Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, spanduk, rencana, presentasi, dan lain-lain. Aplikasi ini sangat berguna untuk individu, bisnis, dan lembaga pendidikan, serta tidak memerlukan pengalaman desain grafis untuk menghasilkan karya yang menarik. Yang keempat, multimedia. Yang pertama, video pembelajaran adalah salah satu bentuk multimedia yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Tujuan penggunaan video pembelajaran adalah untuk mempermudah penyampaian materi dan meningkatkan interaksi siswa dengan materi yang dipelajari. Yang kedua, animasi pembelajaran interaktif adalah salah satu bentuk multimedia yang digunakan untuk meningkatkan interaksi siswa dengan materi yang dipelajari. Animasi pembelajaran interaktif dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, simulasi, di mana simulasi adalah salah satu bentuk multimedia yang digunakan untuk memungkinkan siswa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Simulasi dapat membantu siswa memahami konsep dan kompleks yang meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang keempat, teknologi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran online. Yang pertama, Moodle adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk kegiatan e-learning dan diskusi lainnya dengan basis online. Yang kedua, Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah dan bertujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penelitian tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Yang ketiga, Edmodo. Edmodo memiliki beberapa pemanfaatan dalam pembelajaran, antara lain: yang pertama, membantu proses pembelajaran mengajar antara guru dan murid dengan cara yang aman dan mudah. Yang kedua, memungkinkan guru mengirim nilai, tugas maupun kuis untuk siswa dengan mudah. Yang ketiga, membantu guru-guru berdiskusi dan berbagai pengalaman mengajar. Yang keempat, mempermudah komunikasi antara guru, murid, dan orang tua murid. Yang kelima, mempermudah guru dalam memberikan soal dan dari mana saja dan kapan saja. Keuntungan e-learning. E-learning memungkinkan materi pembelajaran yang selalu tersedia dan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Berikut beberapa keuntungan ini. Yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Yang kedua, materi yang dapat diperbarui cepat. Yang ketiga, interaksi yang lebih baik. Yang keempat, penghematan biaya. Dan kelima, personalisasi pembelajaran. Yang tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan. 1. Keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil adalah salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-learning. E-learning memerlukan infrastruktur yang mendukung, seperti akses internet yang stabil dan cepat untuk memungkinkan penggunaan teknologi dan informasi. Yang kedua, kesenjangan digital yang pada tantangan e-learning mengacu pada perbedaan akses dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh siswa dan guru dalam mengakses menggunakan platform pembelajaran online. Yang ketiga, kekurangan pelatihan guru pada tantangan e-learning dapat menyebabkan beberapa masalah. Berikut ada beberapa masalah. Yang pertama,
kurangnya kekuatan teknis. Yang kedua, kurangnya keterampilan interaktif. Yang ketiga, kurangnya keterampilan komunikasi. Yang keempat, kurangnya keterampilan pengelola materi. Yang kelima, kurangnya keterampilan evaluasi. Solusi yang pertama, penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan modern memungkinkan siswa mengakses informasi secara luas melalui internet, meningkatkan interaksi antara siswa dan guru, dan menjadi alat bantu pembelajaran melalui sarana komunikasi modern seperti komputer, ponsel, email, dan software pembelajaran online. Yang kedua, solusi pelatihan insentif bagi guru dan masyarakat meliputi beberapa langkah yang dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan kemampuan guru. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain mencari sumber pendanaan alternatif, penyelenggaraan program pelatihan dapat menghadapi keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, mencari sumber pendanaan alternatif seperti kerjasama dengan pihak lain atau memanfaatkan dana bantuan yang tersedia dalam membantu mengatasi masalah. Itu saja materi yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.